Ya, perkara ini prinsipnya adalah pengadaan insenerator antara pemerintah kota Manado di tahun 2019 lalu dengan rekanan. Problematikanya ini terjadi sebenarnya adalah ketika pembayaran pelunasan sudah diterima rekanan, tidak diteruskan kepada klien kami selaku produsen. Nah, berbagai upaya telah dilakukan oleh klien kami, baik melakukan penagihan, melalui somasi, dan juga melalui komunikasi dengan wali kota pada saat itu. Namun yang terjadi bahwa pembayaran hingga 2019 akhir belum diterima secara sepenuhnya. Nah, kita melihat tadi bahwa jaksa telah mendakwakan tindak pidana itu terjadi antara bulan Mei sampai Desember 2019. Sementara kita melihat bahwa 2019 itu akhir 2019, kemudian di tahun 2020 baru terjadi pembayaran dan sebagian, dan artinya masih sampai hari ini 7 tahun kemudian belum ada pelunasan. Dan alat-alat itu sebenarnya sudah diresmikan penggunaannya oleh wali kota pada saat itu. Artinya kalau dibangun asumsi bahwa telah terjadi total loss, maka ini tentu sangat logikanya kita tidak mengerti apa yang dimaksud oleh jaksa itu. Kalau antara kepala dinas lingkungan hidup dengan rekanan terjadi korupsi, iya, karena memang uang sudah dicairkan tetapi tidak diteruskan. Namun persoalannya akan sangat berbeda dengan klien kami, karena klien kami adalah produsen. Dia dipesan, dia mengirimkan barang, kemudian dia memasang, diuji coba, uji bakar, dan kemudian diresmikan oleh wali kota. Artinya barang itu secara faktual sudah diterima dan sudah digunakan oleh pemerintah kota. Karena tidak terjadi pelunasan, maka klien kami melakukan pengamanan terhadap barang-barang tersebut, yaitu dengan cara menggembok. Nah, tentunya upaya menggembok ini adalah dalam konteks menjaga agar barang-barang itu tetap utuh. Bukan berarti sekarang diasumsikan dengan total loss. Ini adalah juga argumentasi yang salah. Pertama, sudah tempus deliktinya sudah tidak dapat dirumuskan dengan baik. Kemudian lokusnya dikatakan dilakukan di Manado. Pada produksi dari barang-barang klien kami ini dilakukan di Bekasi, komunikasi dengan rekanan itu di Bandung, bahkan pertemuannya juga di Jakarta, itu tidak masuk di dalam dakwaan. Hal ini menunjukkan bahwa ada penunggalan, ada pengaburan fakta seolah-olah lokus dan tempusnya serta unsur kerugian negara tidak terpenuhi. Karena itu kita melihat bahwa ini sangat-sangat terjadi sebuah upaya merekayasa fakta yang tidak pernah digali secara sepenuhnya. Nah, ini tentu tidak adil bagi suatu klien kami yang saat ini kita berharap pengadilan itu mampu menjadi sarana tempat mencari kebenaran dan keadilan, bukan menjadi pembenaran atas ketidakadilan. Nah, ini yang sedang terjadi pada klien kami. Mudah-mudahan teman media mengawal dan melihat bahwa perkara ini dapat kita kawal bersama-sama agar rasa keadilan bisa kita temukan. Yang pesan paling penting adalah barang itu bisa bermanfaat. Nah, nilai kemanfaatan ini yang perlu kita harapkan dari pemerintah kota sebagai pemilik barang maupun aparat penegak hukum. Kita masih ingat azas manfaat di dalam teori penegakan hukum. Proses hukum boleh terus berjalan, tetapi manfaat dari nilai barang itu untuk masyarakat harus juga kita utamakan. Ketika dilakukan upaya penjemputan, dikatakan kepada Kajari klien kami masih sakit dan dirawat bersama-sama di rumah sakit setempat, waktu itu Hermina Bogor, dan kita memberikan goodwill, itikat baik. Jadi bahwa kita namanya uang titipan, berita acaranya pun berita acara penitipan.
ditandatangani oleh saksi, terdakwa, dan penasehat hukum. Tiba-tiba tadi kemarin ketika kami menerima berkas berubah menjadi berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh istri terdakwa tanpa diketahui oleh penasehat hukum. Ini adalah satu penyeludupan hukum dan masuk di dalam berkas perkara. Bagaimana berkas perkara bulan Desember 2025 sedangkan penyitaan itu dilakukan Februari 2026? Masa berkas duluan ada baru penyitaan dilakukan kemudian? Kan seharusnya setelah berkas penyitaan dilakukan baru berkas itu dibuat. Nah, ini satu lagi bentuk penyimpangan secara prosedur administratif yang kita lihat di hadapan berkas tersebut. Kalau berkas perkaranya sudah tidak benar, maka dakwaannya itu juga disusun di atas berkas yang tidak benar. Nah, ini juga salah satu dasar kita mengajukan bahwa ini adalah dakwaan yang bisa dapat dibenarkan. Jadi itu adalah argumentasi kita. Di sisi lain juga salah satu argumentasi kita bahwa ini merupakan kejahatan, bukan tindak pidana korupsi, tetapi kewenangan kompetensinya adalah di kewenangan masalah perdata, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran dari rekanan kepada produsen, bukan tindak pidana korupsi. Jadi sekali lagi keraguan-keraguan jaksa penuntut umum, makanya perkara ini delay sampai hampir 7 tahun. Justice delay, justice delay.